Pertanyaan Ibas tentang pembiayaan kereta cepat Jakarta-Bandung dibiayai oleh APBN dijawab telak oleh Andre Rosiade. Menurut Andre, pemerintah dan DPR tidak menginginkan Hambalang Jilid 2. Pada waktu anggota Komisi 6 DPR RI, yaitu dari fraksi Demokrat yaitu Edi Baskoro Yudhoyono, bertanya-tanya soal kebijakan Presiden Joko Widodo mengizinkan dana APBN untuk menyelesaikan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dan meminta Edi Baskoro Yudhoyono untuk melakukan audit. Nah, menanggapi hal tersebut, anggota Komisi 6 DPR RI dari fraksi Gerindra, Andre Rosiade, menjelaskan pertanyaan-pertanyaan Ibas sudah dijawab di rapat-rapat DPR yang kemarin. Nah, lalu kemana ya Mas Ibas? Andre Rosiade dari fraksi Gerindra pun mengatakan pemerintah dan DPR ingin proyek kereta cepat Jakarta-Bandung selesai, dan pemerintah dan juga DPR tidak ingin ada proyek mangkrak. Yang perlu dipahami menurut Andre Rosiade, semangat kami ingin menyelesaikan proyek ini agar tidak mangkrak, agar tidak terjadi Hambalang Jilid kedua, ungkap Andre Rosiade. Nah, sangat monohok sekali ya sindiran dari Andre Rosiade. Ya, karena menurut Arya Sinulinga pada waktu itu, perusahaan-perusahaan BUMN yang mendanai kereta cepat Jakarta-Bandung kena imbas akibat pandemi ini. Akibatnya tidak bisa mengucurkan dana lagi untuk kereta cepat. Akhirnya Presiden Joko Widodo pun dengan cepat langsung membuat keputusan Presiden untuk menggunakan dana APBN untuk menyelesaikan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung sehingga bisa selesai sesuai target dan sehingga juga tidak mangkrak. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Tegas, Andre Rosiade jawab Ibas, pemerintah tak ingin proyek mangkrak. Anggota Komisi 6 DPR dari fraksi Partai Demokrat, Edi Baskoro Yudhoyono, bertanya-tanya soal kebijakan Presiden Jokowi mengizinkan penggunaan APBN untuk menyelesaikan proyek kereta cepat dan meminta dilakukan audit. Anggota Komisi 6 DPR dari fraksi Gerindra, Andre Rosiade menjelaskan, pertanyaan-pertanyaan Ibas itu sudah terjawab di rapat-rapat DPR. Mohon maaf Mas Ibas, mungkin Mas Ibas kurang mengikuti perkembangan rapat di Komisi 6 DPR. Tapi soal audit proyek kereta cepat ini sudah saya suarakan berbulan-bulan lalu. Terakhir pada rapat Komisi 6 DPR dengan PT KAI pada 2 September 2021, kata Andri kepada wartawan pada Selasa 12 Oktober. Andri mengatakan, pemerintah sudah menjawab soal permintaan audit proyek kereta cepat itu. Pemerintah sudah menjabarkan rencana audit di forum Group Discussion antara Komisi 6 DPR dan Kementerian BUMN pada Senin 11 Oktober tadi malam di FGD. Pak Tito Wamen, 2 BUMN, sudah menjawab pertanyaan soal audit. Pertanyaan saya soal audit, Pak Tiko menjawab pemerintah meminta BPKP untuk melakukan audit. Diharapkan hasil audit sudah keluar di akhir Desember 2021 atau awal Januari 2022, tutur Andre menceritakan hasil FGD tadi malam. Andre mengatakan, baik Komisi 6 DPR maupun pemerintah ingin proyek kereta cepat selesai. Pemerintah dan DPR tak ingin ada proyek mangkrak. Yang perlu dipahami, semangat kami ingin menyelesaikan proyek ini agar tidak mangkrak, agar tidak terjadi Hambalang Jilid 2, ujar Andre. Andre juga merespon Ibas soal kemampuan negara melewati pandemi. Dia menilai upaya pemerintah menangani pandemi saat ini sudah sangat baik. Alhamdulillah, urusan penanganan pandemi pemerintah sudah on the track. Positivity rate Indonesia jauh menurun, lebih rendah dibandingkan negara-negara lain. Vaksinasi Indonesia juga termasuk yang tertinggi di dunia. Saya rasa pemerintah sudah sangat serius mengatasi pandemi ini, ulas Ketua Harian Ikatan Keluarga Minang ini.
Pemerintah masih, kata Andri, juga sudah mengantisipasi gelombang ketiga. Sejumlah rumah sakit modular sudah dibangun di daerah-daerah. Sebagai mitra kerja, saya juga sudah meninjau langsung rumah sakit modular yang dibangun BUMN kita, tutur Andri. Lebih jauh, Andri mengajak Ibas bekerja sama membawa Indonesia keluar dari pandemi. Dia menyinggung pernyataan Ibas soal Violent Nation. Kalau kita bekerja keras bersama, bukan hanya mencari kesalahan, insya Allah negara ini akan bangkit. Tidak akan jadi violent nation seperti yang ditakutkan Mas Ibas, pungkasnya. Diketahui juga Baidowi yang akrab disapa Awi mengatakan kondisi pandemi tersebut memunculkan pilihan. Apakah proyek kereta cepat Jakarta-Bandung berlanjut atau mangkrak? Suntikan APBN tersebut menurut Awi agar proyek tersebut berlanjut. Pilihannya, apakah pembangunan mangkrak atau lanjut dan bermanfaat? Maka kehadiran negara penting untuk memastikan pembangunan infrastruktur berlanjut, ujar anggota Komisi 6 DPR RI ini. Penggunaan dana APBN menurut Awi perlu diawasi oleh KPK dan BPK. Hal tersebut agar penggunaan APBN untuk kereta cepat Jakarta-Bandung dapat dipertanggungjawabkan. Namun penggunaannya harus dilakukan secara akuntabel dan transparan. Maka agar menggandeng KPK juga BPK agar tidak ada penyimpangan imbuhnya. Presiden Jokowi sebelumnya memutuskan pembiayaan kereta cepat Jakarta-Bandung penggunaan APBN. Ketua fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edi Baskoro Yudhoyono atau Ibas, mempertanyakan keputusan tersebut. Ibas menyarankan agar pembiayaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung diaudit terlebih dahulu. Hal ini menurutnya penting agar tidak ada penyalahgunaan investasi hingga mengakibatkan pembengkakan dan memberatkan APBN. Fiskal negara tidak bisa terus-menerus terlalu banyak hanya untuk PMN. Harus juga dihitung kos dan benefitnya bagi BUMN. Semoga tidak semakin dalam. Jangan sampai besar pasak daripada tiang agar dapat dicapai keimbangan fiskal antar generasi, kata Ibas dalam keterangannya pada Senin 11 Oktober. Presiden Jokowi menaikkan peraturan Presiden Perpres nomor 93 tahun 2021 yang merupakan perubahan atas Perpres nomor 107 tahun 2015 tentang percepatan penyelenggaraan prasarana dan sarana kereta cepat Jakarta-Bandung. Ibas mempertanyakan perencanaan jangka panjang pemerintah dalam pembangunan infrastruktur. Saya ingin bertanya, apakah pemerintah tidak punya perencanaan jangka panjang seperti master plan percepatan dan perluasan pertumbuhan ekonomi? Memang berganti nama, tapi hingga saat ini masih dipakai. Lalu, apakah pemerintah punya fiskal dengan kemampuan besar? Kita tidak hanya butuh roadmap, tapi kita butuh roadmap yang berkelanjutan agar semua program terlaksana, ujar Waketum Demokrat itu. Diketahui sebelumnya Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Edi Baskoro Yudhoyono mengatakan sebaiknya proyek tersebut dilakukan audit secara menyeluruh. Sebaiknya dilakukan audit dan review yang menyeluruh. Hal ini dimaksudkan agar tidak ada penyalahgunaan investasi hingga membengkak, kata dia dalam keterangannya pada Senin 11 Oktober yang lalu. Ibas juga menuturkan, fiskal negara tidak bisa terlalu banyak hanya untuk penyertaan modal negara terus-menerus. Karena itu, Ketua fraksi Partai Demokrat di DPR ini mengingatkan akan pentingnya perhitungan cost and benefit bagi BUMN. Berharap agar program ini tidak berakhir lebih dalam pembiayaannya, yang akhirnya bisa menjadi mangkrak, ungkapnya. Sebelumnya Presiden Joko Widodo mengizinkan proyek kereta cepat Indonesia-Cina diambil dari anggaran pendapatan dan belanja negara APBN. Ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2021 tentang perubahan atas Perpres Nomor 107 Tahun 2015 tentang percepatan penyelenggaraan prasarana dan sarana kereta cepat antara Jakarta-Bandung. Proyek kereta cepat diketahui memerlukan dana tambahan, sehingga dana penuntasan proyek tersebut membengkak. Dalam belit yang diundangkan dan ditandatangani Jokowi pada 6 Oktober 2021 ini, antara lain mengizinkan penambahan dana proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dari APBN. Anggota Komisi 6 DPR dari fraksi Partai Demokrat, Edi Baskoro Yudhoyono, bertanya-tanya soal kebijakan Presiden Jokowi mengizinkan penggunaan APBN untuk penyelesaian proyek kereta cepat dan meminta dilakukan audit. Anggota Komisi 6 DPR dari fraksi Gerindra, Andri Rosiade, menjelaskan pertanyaan-pertanyaan Ibas itu sudah terjawab di rapat-rapat DPR sebelumnya.
Mohon maaf, mungkin Mas Ibas kurang mengikuti perkembangan rapat di Komisi 6 DPR. Tapi soal audit proyek kereta cepat ini sudah saya suarakan berbulan-bulan lalu. Terakhir pada rapat Komisi 6 DPR dengan PT KAI pada 2 September 2021, ujar Andre kepada wartawan. Andre mengatakan pemerintah sudah menjawab soal permintaan audit proyek kereta cepat itu. Pemerintah sudah menjabarkan rencana audit di forum grup discussion antara Komisi 6 DPR dan Kementerian BUMN pada Senin 11 Oktober tadi malam.